di kalangan arif, cobaan itu adalah salah satu toreka untuk menuju kepada Allah. Betul. Bahkan mereka menganggap ujian itu adalah perhatian dari Allah. Sehingga di dalam kitab disebutkan beberapa kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau seminggu tidak terjadi apa-apa di dalam hidupnya, dia ketakutan. Dia takut Allah ini sudah tidak memperhatikan dia lagi. Tapi itu untuk kedudukan tinggi ya, untuk orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa manis rohaninya itu mengalahkan derita yang dialami oleh fisiknya. Itu makanya kita lihat Rasulullah SAW kalau orang melihat dari sisi luar, wah menderita sekali hidupnya. Tapi sebetulnya kalau kita berada di dalam, dia sedang mengalami kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan bahasa manapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Nurwala, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam rangkaian bincang kita Berisalah Adab Sulukil Murid bersama Habib Husin Habil. Ya, saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Habib, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita hari ini membincang terkait tentang sabar juga Habib. Sabar, tepatnya sabar dari godaan makhluk. Itu seorang murid ketika bersosial dengan masyarakat dan sebagainya itu ternyata beragam cobaan. Dan rasa-rasanya saat kita mendiskusikan kitab Risalah Adab Sulukil Murid ini ada 3 kali Imam Abdullah bin Al-Haddad mendiskusikan tentang tema sabar. Ada 3 tema sabar. Nah, kira-kira apa ini rahasianya Habib sampai Imam Haddad mengingatkan kepada para murid sampai 3 kali di dalam kitab ini terkait sabar. Sabar terkait nafsu, sabar terkait tentang rezeki dan sebagainya. Dan sekarang sabar terkait dengan godaan dari makhluk. Itu apa rahasianya Habib? Jadi memang kesabaran itu faktor utama yang harus dimiliki oleh seorang hamba untuk mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dipenuhi dengan tantangan, rintangan gitu ya. Baik rintangan yang muncul dari dalam diri sendiri, rintangan yang muncul dari dalam diri sendiri itu bisa kita manage, bisa kita atur. Tapi ada juga rintangan yang dari faktor luar yang tidak bisa kita atur. Jadi kita harus selalu siap dalam menghadapi rintangan-rintangan itu. Nah, jadi siapa yang tidak memiliki kesabaran, ya dia pasti akan gagal dalam mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesabaran itu Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menjelaskan, biasanya kan kalau kita dengar kata-kata sabar itu sabar dari gangguan orang gitu ya. Benar. Sabar ketika diganggu orang. Ternyata sabar itu tidak sekecil itu ya. Jadi beliau menjelaskan kesabaran itu mencakup beberapa hal, diantaranya sabar terhadap nafsu kita sendiri dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sabar dalam mendidik nafsu kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam segala hal walaupun itu mubah gitu ya. Kemudian yang kedua sabar dalam terkait rezeki yang tentunya sesuai dengan hukum yang terjadi di dunia ini. Pasti ada naik turun, pasang surut dalam pemasukan kita, atau kita mengalami kegagalan dalam mencari sesuatu. Nah, ini memerlukan sabar juga. Dan ini yang sudah kita bahas. Yang terakhir ini berkaitan dengan hubungan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan dengan manusia. Ini perlu sabar. Dan dari ketiga itu kira-kira yang paling susah ini gimana? Yang mana? Mungkin yang berkaitan dengan faktor luar itu yang paling susah menurut saya. Tapi itu sumbernya semua kembali kepada diri kita kan. Nah, jadi pada hakikatnya kesabaran itu ya melatih diri kita untuk sabar. Jadi pada hakikatnya yang paling susah itu berurusan dengan diri kita sendiri. Jadi merapikan sikap, menekan amarah itu kan. Itu mungkin ketika Imam Abdul Haddad itu meletakkan sabar terhadap nafsu. Jadi kita harus ketika diri kita sudah selesai,
kita bisa Betul. kontrol nafsu Betul. kita, rintangan-rintangan selanjutnya Iya. kan lebih mudah. Jadi itu mungkin hikmah dia pertama mendahulukan sabar terhadap nafsu ya. Dan itu hasil yang didapatkan nanti berbeda-beda. Sabar terhadap nafsu itu nanti hasil yang didapat menjadikan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar terhadap masalah nafkah, ketika orang terus-menerus sabar, istiqomah dalam kesabaran terhadap nafkah akan menghasilkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dan tafwid, memasrahkan segala umurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, segala kejadian yang dia alami. Nah, kalau yang ketiga ini sabar terhadap makhluk. Kalau dia terus-menerus melatih dirinya untuk bersabar, akan menghasilkan akhlak yang baik. Nampaknya dalam setiap fase makom ini selalu ada ujian. Betul. Ujian sabar, ada nafsu, ada ujian lagi. Terus apakah ujian ini tidak akan ada nggak titik terakhir dari ujian itu, ada nggak sebenarnya dalam kehidupan ini seorang salik? Titik terakhir dalam ujian itu adalah setelah kita selesai dengan diri kita sendiri. Ketika orang berhasil menyandang sifat sabar, kemudian nafsunya itu tunduk menjadi nafsul mutmainnah, maka segala sesuatu yang tadinya dianggap ujian, segala sesuatu yang tadinya disebut sebagai ujian berubah menjadi segala sesuatu yang mendukung dia dalam mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya orang-orang yang sudah mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia itu merasa khawatir dia sudah tidak mendapatkan apa-apa lagi dari mujahadahnya karena dia sudah mencicipi kenikmatan hasil dari buah dari mujahadah itu, yang tadinya dia memaksa diri berubah menjadi dia ketagihan melaksanakan perintah Allah, ketagihan menjauhi larangan Allah, ketagihan mengalami ujian di dalam nafkah ini, ketagihan mengalami ujian di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena setiap dia bersabar dia mencicipi manis dari sabar itu yang berupa gurub kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa manis atau buah dari semua itu menutupi mujahadahnya tadi. Jadi dia ketagihan terhadap manisnya itu ya. Jadi justru di kalangan arif, cobaan itu adalah thariqah, salah satu thariqah untuk menuju kepada Allah. Betul. Bahkan mereka menganggap ujian itu adalah perhatian dari Allah. Sehingga di dalam kitab disebutkan beberapa kekasih Allah Subhanahu wa taala itu kalau seminggu tidak terjadi apa-apa di dalam hidupnya, dia ketakutan. Dia takut Allah ini sudah tidak memperhatikan dia lagi. Tapi itu untuk kedudukan tinggi ya, untuk orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kebersihan hati ya. Betul. Berarti hati kita, intinya itu di hati. Ketika hati kita sudah selesai bersih dan sebagainya, melihat derita, ujian itu yang nampak adalah penderitaan, pada hakikatnya itu adalah sebuah keindahan itu sendiri. Betul. Jadi saya teringat ada seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sedang sakit. Kemudian di depannya ada pengikut-pengikutnya itu ya, yang sedih melihat gurunya itu sakit gitu. Kemudian salah seorang sahabat dari kekasih ini mengatakan, kamu jangan sangka gurumu itu sedang mengalami derita di dalam sakitnya. Justru dia saat ini sedang mengalami kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Sebab ketika sakitnya itu kambuh, dia menjalani itu dengan kesabaran dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesabaran dan ketawakalannya itu sudah membuahkan hasil di dalam spiritualnya yang
menjadikan spiritualnya itu mencicipi rasa manis, yang rasa manis itu menjadikan dia ketagihan terus, sehingga rasa manis rohaninya itu mengalahkan derita yang dialami oleh fisiknya. Itu makanya kita lihat Rasulullah SAW kalau orang melihat dari sisi luar, wah menderita sekali hidupnya. Tapi sebetulnya kalau kita berada di dalam, dia sedang mengalami kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan bahasa manapun. Begitu juga para sahabat Rasulullah SAW. Nah, itu yang menjadikan dia terus bertahan. Bukan bertahan lagi, terus ketagihan gitu ya. Ya, itu juga mungkin mereka itu manifestasi dari firman Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Ya, karena mereka sudah istiqomah di dalam hidupnya sampai turun rahmat kepada mereka kan. Nah, pertanyaannya bagi kita yang sedang meniti, itu bagaimana ketika dihadapi dengan beragam cobaan-cobaan ini? Harus sabar itu tadi. Jadi sebagian ulama mengatakan sabar itu seperti puyer yang pahit itu, obat yang pahit. Karena kita sekarang sedang mengalami sakit secara rohani. Nah, kesabaran itu adalah puyernya atau obat pahitnya. Yang nanti ketika kita sembuh, walaupun kita mengalami berbagai macam hal, itu sudah tidak pahit lagi di dalam hidup kita. Sebab ada kebahagiaan yang kita rasakan dari dalam. Ya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan edisi terjemahan Kitab Risalah Adab Sulukil Murid, yang kebetulan juga diterjemahkan oleh Habib Hussein Nabil, teman-teman bisa kunjungi di link di bawah ini.